pasukan ya, bawa semua pasukan nanti, jangan ada lagi di belakang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum sahabat Rizky Arif Ruqyah Syariah dimana anda berada, para lovers, para subscriber, kaum muslimin muslimat, semoga dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada kali ini kita bertemu lagi dalam vlog atau video yang pada kesempatan kali ini kita akan membahas bahaya mempunyai jin khodam. Baik, yang baru bergabung silahkan tekan tombol subscribe dan loncengnya agar nanti jika ada video terbaru dari saya Anda mendapatkan notifikasi ataupun pemberitahuan dari video selanjutnya. Baik sahabat RA, subscriber, lovers, sebelum kita membahas masalah jin khodam, seperti biasa kita akan membuka dengan mukadimah dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Baik sahabat RA, lovers, subscriber yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam kesempatan ini kita akan membahas masalah bahaya mempunyai jin khodam. Jadi apa itu jin khodam? Jin khodam itu adalah jin pendamping, jin yang dapat membantu segala urusan manusia. Beda dengan jin korin yang pada tayangan sebelumnya. Jin korin itu yang mendampingi manusia dari sejak lahir sampai manusia itu wafat. Tapi kalau jin khodam ini adalah dia dipanggil ataupun dipelihara dengan satu amalan tertentu, dan tentunya ini sangat dilarang oleh agama kita, agama Islam. Karena apa? Bahwa sesungguhnya jin dan manusia itu berbeda alam. Allah menciptakan jin dan manusia, karena di Al-Quran selalu disandingkan jin dan manusia. Di surat Al-Quran surat An-Nas disebutkan minal jinnati wan nas. Lalu di Quran surat Az-Zariyat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan di Quran surat Al-Jin ayat 6 disebutkan wa annahu kana rijalun minal insi ya'uzuna birrijalin minal jinni fajaduhum rahaqa. Jadi di sini jin dan nas. Jadi selalu Allah menyandingkan jin dan manusia. Kenapa disebut jin? Jin itu dalam bahasa Arab artinya tidak terlihat, tidak nampak, atau tidak kasat mata. Dan manusia, ins itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah nampak atau nyata. Jadi Allah menciptakan dua alam, alam gaib dan alam nyata. Itu gaib bagi kaum jin, setan, dan iblis, dan para malaikat. Lalu alam nyata, ini kita manusia, hewan, tumbuhan. Jadi yang tampak oleh mata kita. Allah selalu menyanyikan dalam 3 surat. Sebenarnya banyak di dalam Al-Quran Allah menyebutkan jin dan manusia, ins wal jini wal ins. Jadi 3 surat tadi pun sudah membuktikan bahwasanya Allah menciptakan alam itu berbeda.
ya kan? Jadi tidak ada sepatutnya manusia untuk meminta pertolongan kepada selain Allah, baik kepada makhluk gaib. Kenapa? Intinya jin itu jika diminta bantuan, sungguhnya dia tidak akan membantu, malah akan menjerumuskan kita dalam api neraka. Allah pun melarang kita di surat Al-Jin ayat 6 yang saya bacakan tadi, wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna birrijalin minal jinni fajaduhum wahyu. Dan adapun sebagian dari golongan kaum manusia meminta bantuan atau berkolaborasi dengan golongan bangsa jin, yang sesungguhnya itu bangsa jin itu akan menyesatkan kamu atau menyesatkan kita apabila kita sampai meminta bantuan atau pertolongan dari bangsa jin itu. Dan surat Fatir ayat 6, inna syaitana lakum aduwwun fattakhizu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia sebagai musuh, karena sesungguhnya setan itu akan menjerumuskanmu ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Fajaduhum wahaqo. Ya, inna syaitana lakum aduwwun fattakhidhu aduwwa innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Ashabis sa'ir adalah neraka yang selalu menyala-nyala. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala bersama Rasulullah SAW selaku Rasul kita yang terakhir yang kita imani telah menyarankan sebaiknya tidak meminta pertolongan atau berkolaborasi dengan bangsa jin. Kenapa? Sesungguhnya pertama akan menyesatkan, kedua tidak ada keuntungan bagi kita untuk berkolaborasi dengan jin, yang ada mudarat. Kenapa? Sesungguhnya jin apabila diminta bantuan pasti akan meminta upah, baik itu sajen, tumbal, bahkan dia dengan cara menyesatkannya dengan memberikan suatu amalan. Misalnya satu contoh, seorang ingin mempunyai jodoh, lalu dia memanggil jin khodam dengan melalui amalan, dan jin itu pun mau membantu dengan satu syarat, inilah amalan, memberikan satu amalan yang harus kamu baca, kamu zikirin, kamu puasai. Zikir menurut kita itu bagus tidak? Pasti bagus, baik kan? Baik. Puasa bagus, baik, tapi ada yang salah dalam hal ini. Yang salah adalah apa? Niat, karena niatnya tidak karena Allah, tidak lillahi ta'ala, tapi karena ingin mendapatkan jodoh, mengamalkan satu amal yang diberikan jin khodam itu. Dengan niat dia akan mendapatkan jodoh dari amalan tersebut. Jadi di sini peran serta jin dan setan, bangsa setan, untuk menjerumuskan manusia, karena dipikir mereka bangsa manusia itu, jin memberikan amalan dari bahasa Arab, kutipan Al-Quran dan sebagainya, itu benar. Dia melakukan puasa, dia melakukan zikir menurut manusia itu benar, tapi sesungguhnya jin itu menyesatkan, menjerumuskan dalam kesyirikan. Akhirnya kita dalam berbuat musyrik kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu bagi yang sudah mempunyai khodam, mohon untuk dilepaskan, dibuang. Kalau bisa dibuang, jangan lagi memelihara khodam atau mempunyai khodam, karena sesungguhnya tidak ada keuntungan bagi Anda, bagi kita dalam memelihara atau mempunyai jin khodam. Yang ada adalah mudarat ataupun banyakkan dosanya atau maksiatnya daripada kebaikannya. Baik, jin khodam itu jadi tadi sudah kita bahas masalah dua alam jin dan alam manusia. Maka itu Allah memberikan suatu Al-Quran, memberikan mujizat kepada Rasulullah Al-Quran Al-Karim untuk membimbing kita ke arah yang lebih baik, menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, lalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik,
bagaimana caranya agar yang sudah mempunyai khodam ini dapat keluar dari lingkaran atau jeratan si khodam ini? Karena sesungguhnya khodam ini nggak akan melepas manusia begitu aja sampai manusia itu jatuh dalam kemaksiatan, kemusyrikan. Karena sesungguhnya tugas jin dan setan itu adalah selalu menjerumuskan manusia. Bagi yang sudah mempunyai jin khodam, mohon ampunan kepada Allah, bertobat, niat melepaskan apa yang di badannya. Jika sudah mempunyai jin khodam, dengan cara silakan datang ke praktisi ruqyah atau ke ustadz minta diruqyah silakan, ataupun bisa membentengi diri dengan mendekatkan diri kepada Allah, melakukan ibadah sholat waktu, banyak istighfar, banyak membaca Al-Quranul Karim. Karena sesungguhnya jika kita selalu melakukan kebaikan, itu pun tidak akan tahan di badan kita, akan merasa panas. Kenapa? Saat kita tidur, kita dari pagi sampai malam melakukan aktivitas, jin itu selalu mengikuti. Tapi saat kita tidur, jin itu tidak tidur. Karena apa? Karena kita selalu diminta memohon kepada yang maha tidak tidur, maha tidak ngantuk. Siapa itu? Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kita disarankan harus meminta pertolongan kepada Allah saat kita tidur. Si jin itu tidak tidur, selalu mengganggu kita, baik lewat mimpi, baik yang kadang ada orang sering dirap apa itu laporan serta jin. Saat kita tidur, saat kita lengah, dia selalu gimana caranya agar dapat menguasai tubuh kita. Jadi kita selalu meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sebanyak-banyaknya. Ya silakan Anda mau buang dengan caranya gimana, silakan. Karena apa, tidak ada keuntungan apapun yang diberikan oleh bangsa jin atau syaitan pada diri Anda jika Anda mempunyai jin khodam. Nah, sesungguhnya dia akan selalu meminta upah ataupun baik akan merusak pikiran, hati diri Anda jika Anda mempunyai jin khodam itu. Karena sesungguhnya Allah sudah menyarankan di surat Al-Jin ayat 6 dan Fatir ayat 6 bahwa setan itu musuh nyata bagi kamu, jadi anggaplah sebagai musuh yang dijadikan kawan, saudara atau tempat untuk minta pertolongan kepadanya. Karena sesungguhnya tempat kita meminta pertolongan dan menyembah adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu hamba menyembah, hanya kepadamu hamba memohon pertolongan. Jadi tidak ada manusia yang untuk berkawan dengan jin, itu membuatnya menjadikan suatu pertolongan baik dalam hal urusan apapun, baik jodoh, rezeki ataupun bisnis. Baik, kita sama-sama belajar. Semoga tayangan ini dapat bermanfaat untuk kita semua. Ya, kita ambil kesimpulan bahwa jin khodam pertama adalah beda alam, karena Allah menetapkan dua alam, bangsa jin dan bangsa manusia. Karena jin itu sifatnya tidak nyata, tidak kasat mata. Dua, jin itu selalu apabila diminta banyak pasti akan selalu minta upah, baik itu tumbal, sajen. Jika tidak, badan kita sendiri akan dirusaknya sampai kita terjerumus dalam kemaksiatan ataupun kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang ketiga, jin khodam itu sesungguhnya tidak dapat memberikan keuntungan apapun atau lebih banyak mudaratnya daripada keuntungan. Dan cara melepasnya membentengi diri dan lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, melakukan semua ibadahnya dan tidak melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga dapat bermanfaat. Jika sekiranya video ini bermanfaat, silahkan di-share ke media sosial kalian. Yang benar datangnya dari Allah, kesalahan dari saya pribadi mohon dimaafkan dan dibuka pintu maaf sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
أخذتم من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم